Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Thank you. Nah, jadi di video kali ini aku bakal membahas kasus yang lagi viral belakangan ini. Mungkin teman-teman udah pada tahu mengenai kasus Gilang. Nah, kalau kita cari di Google, Gilang bungkus, bakal keluar banyak banget artikel mengenai si Gilang ini. Kalau teman-teman baca artikel tentang Gilang, pasti teman-teman bakal menjumpai kata fetis. Nah, kata fetis ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya berhala atau pemujaan. Pertama aku juga nggak tahu tentang fetis ini apa sih artinya gitu kan. Terus aku searching tentang fetis ini. Jadi fetis itu adalah suatu penyimpangan seksual di mana sang pengidap fetis itu bakal terobsesi dengan suatu objek atau bagian tubuh tertentu yang mungkin kita anggap aneh kalau dijadiin sebagai objek seksual, misalnya kayak ketiak, kaki, jempol, jari tangan dan sebagainya. Kalau pengidap fetish yang sudah akur, mereka nggak bakal bisa menikmati hubungan intim tanpa adanya objek tersebut. Misalnya seseorang terobsesi dengan kaos kaki. Nah, mereka nggak bakal bisa menikmati hubungan intim tanpa si pasangan memakai kaos kaki gitu. Ada banyak fetish di dunia ini, kalian bisa Google itu aneh-aneh banget sih. Kayak ada yang terobsesi dengan kotoran. Terus salah satu fetish yang paling terkenal adalah foot fetish. Nah, foot fetish ini adalah seseorang yang terobsesi dengan kaki gitu. Jadi seseorang itu bakal merasa terangsang dengan melihat sepasang kaki. Nah, jadi di sini aku bakal menceritakan aku hampir menjadi salah satu korban foot fetish ini. Aku ingat banget tahun lalu itu ada seseorang yang pernah DM aku. Orang tersebut itu berpura-pura mau ngendorse aku. Ngendorse-nya itu masker kaki gitu katanya. Masker kaki, tapi aku lihat Instagramnya itu bukan akun all shop tapi akun pribadi, dan produk-produk yang dia jual itu random banget. Kayak aku heran gitu kan, dia tanya alamat aku kan, dia mau kirim ke aku tapi aku belum kasih. Aku mau tanya dulu kegunaannya supaya aku tahu ini orang bener apa enggak. Dia bilang dia lokasinya di Jakarta, dia bakal kirim ke aku 2 buah masker. Dia malah minta Pak foto kaki aku. Dia bilang kan, Kak sebelum aku kirim maskernya ini boleh nggak kakak fotoin kaki kakak gitu. Aku bilang buat apa gitu kan. Terus dia bilang iya sih kak, mau lihat aja kondisinya before after, dia bilang gitu. Pas itu aku masih nggak tahu apa-apa mengenai fetish ini. Setelah itu dia chat aku lagi, dia bilang kak boleh nggak fotoin kaki kakak itu pakai kaos kaki dan nggak pakai kaos kaki gitu kan. Terus aku merasa ini orang kok aneh gitu kan. Padahal saat itu aku belum tahu mengenai fetish ini. Aku belum tahu ada orang segila itu. Untungnya kemarin aku nggak. Menurut psikolog, setiap orang itu punya fetishnya masing-masing. Misalnya kayak ada yang terobsesi dengan apa ya, misalnya kayak aku terobsesi dengan uang. Oke, skip. Jadi biasanya pengidap fetish ini bakal mencari korban-korbannya dengan modus, misalnya kayak yang aku alami dengan modus endorse. Nah, sama seperti Gilang yang mencari korbannya itu dengan modus penelitian gitu. Mungkin kita orang yang normal itu nggak sadar kita udah jadi korban, sama seperti yang dialami oleh korban si Gilang ini. Awal mula kasus Gilang ini jadi viral adalah karena sebuah tweet yang diposting oleh M_Fikris. Judulnya adalah Predator Fetish Kain Jari Berkedok Riset Akademik dari Mahasiswa PTN di Surabaya. Si Fikris ini adalah seorang siswa di salah satu PTN di Surabaya. Nah, hingga Jumat kemarin si Gilang ini ngechat si Fikris melalui DM Instagram, minta WA, katanya mau bahas mengenai riset penelitian si Gilang. Pas si Fikris ini kasih WA-nya ke Gilang, itu dia dimarahin Gilang, katanya pakai iku itu nggak sopan gitu kan, pakai niku baru sopan. Wah, dia belum tahu nih di Medan kayak mana bahasanya. Gilang itu bilang ini buat tulisan dia gitu, mungkin dia mau buat novel. Jadi karena si Fikris takut gitu, akhirnya dia menolak. Tapi si Gilang ini malah tambah meyakinkan si Fikris kalau udah banyak orang-orang yang ikut riset dia dan selamat aja gitu. Gila. Nah, pokoknya sampai si Gilang ini mohon-mohon sama si Fikris gitu kan, katanya dia udah semester 10, udah mau tamat ini itu. Terus akhirnya si Fikris ini pun mengiyakan. Ya, jadi si Gilang ini bilang, kamu jangan bilang nih ke teman SMA kamu, takutnya nanti dia salah paham. Lah iya, orang serem gitu kan, harus dibungkus berjam-jam. Akhirnya si Gilang ini juga ngechat sama teman Fikris. Gilang juga pernah nanya si Fikris first impression dia gitu kan.
Terus yang dia bahas kemarin kenapa dia marah pakai iku, karena ada hubungannya dengan penyakit vertigo dia. Belum berangkat, Mas bisa nggak minta kamu berjanji dan berkomitmen untuk membantu riset ini sampai selesai? Baru si Fikrisnya jawab, asal tidak ada apa-apa saya pasti selesain Mas gitu. Perlengkapannya udah semua kan, 3 kain jari, rafia, 2 lakban gitu kan. Gila emang, foto-fotonya gila, ngeri banget anjir. Pas si Fikris dibungkus itu kata si Gilang itu salah gitu, harus diulang. Dan si Gilang itu minta si Fikris ini kayak ngerengek gitu kayaknya, kayak gini-gini, kayak ngerengek. Dia suruh ngelakban seluruh badan. Selain itu dia kirim foto gue yang tadi waktu mau dilakban sambil dia bilang, "Dek, siapa ini ganteng?" Anjir. Temennya Fikris di lakban gitu, kayak dibungkus, temennya itu kehausan jadi minta minum. Nah si Fikrisnya itu minta izin ke Gilang, ya si Gilang nolak terus gitu kan, padahal si Fikrisnya kasihan sama temen dia gitu, kehausan pas dibungkus kan. Akhirnya si Fikris juga marah karena kayak merasa ditekan gitu, apaan pakai penyakit buat ngancam orang gitu loh. Terus si Gilang itu malah nangis. Nah setelah udah tenang, si Gilang ini ngalah, katanya temen si Fikris ini gak usah dibungkus, tapi malah suruh Fikrisnya itu dibungkus ulang gitu. Dan kali ini dia maksanya itu dengan ancaman mau bunuh diri. Setelah pulang, si Fikris ini ngobrol sama teman dia, terus temannya itu kirim link mengenai fetish gitu, berita tentang fetish. Setelah itu si Fikris itu kirim ke Gilang gitu. Kalau kita lihat di Instagramnya si Gilang itu pernah posting tentang kayak LGBT gitu. Nah bisa jadi kemungkinan besar si Gilang ini adalah bisex. Setelah si Fikris ini kirim link beritanya itu ke Gilang, nggak dibalas nih sama Gilang. Terus nah di chat lagi, kok gak dibalas-balas ya, bisa diviral ini risetnya gitu kan. Padahal Gilang ini aktif di Instagramnya gitu. Ini adalah kiriman dari si Gilang ke temennya si Fikris. Ih sumpah. Gilang ini banyak ngincar maba. Woi pacar gue nyaris diginiin, sempat dipaksa-paksa sampai sekarang gue nya nggak ikhlas lahir batin. Ada juga yang bilang, Mas Gantan, saya juga pernah dicat sama Gilang itu, pesannya sama untuk keperluan riset dengan cara membungkus orang. Lalu orang tersebut akan dipegang di area tertentu termasuk area vital untuk dilihat reaksinya. Dia ngirim pesan itu ke beberapa orang. Yang balas, wah akhirnya viral juga nih orang. Wah pernah jadi calon korbannya waktu tahun 2013 waktu baru masuk SMA. Kasih dia nasi bungkus. Malu kira manusia itu nasi padang pakai bungkus-bungkus. Jadi universitasnya juga lagi berusaha untuk menghubungi si Gilang ini. Si Gilang ini pernah foto bareng Ernest. Ini gue nggak pernah dia bungkus. Gilang bikin gue tertarik karena dia bikin review film Imperfect. Tulisannya bagus banget. Dia review sangat detail, sangat bagus. Jelas Ernest. Ternyata si Gilang ini pernah nonton film Imperfect sebanyak 12 kali. Emang di film Imperfect ada kain jarik ya? Aku juga udah nonton sih film Imperfect dan filmnya memang bagus banget. Ya pokoknya semoga kasus ini cepat berlalu. Yang sabar buat korban-korbannya. Terima kasih buat Fikris yang udah berani speak up mengenai kasus ini. Semoga tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Mungkin mereka juga penasaran mengenai kasus ini kan. Jadi ini udah aku rangkum dalam sebuah video. Jangan lupa tinggalin jejak berupa like, komen, dan subscribe. Bantu aku kembangin channel ini biar lebih baik lagi. Kalian yang mau kasih saran dan kritik ataupun request video selanjutnya, dengan senang hati aku mempersilahkan kalian buat komen. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Jangan ada fetish di antara kita ya guys.